Setelah penangkapannya, Julian dipenjara di penjara Belmarsh di London. Selama waktu penahanannya, ia menghadapi berbagai tantangan hukum dalam usahanya untuk menghindari ekstradisi ke Amerika Serikat. Julian dan tim pengacaranya berpendapat bahwa ekstradisi tersebut akan mengancam kebebasan pers dan melanggar hak asasi manusia. Julian adalah seorang jurnalis, aktivis, dan pendiri Wikileaks, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pengungkapan dokumen rahasia yang penting bagi kepentingan publik. Ia lahir pada tanggal 3 Juli 1971 di Townsville, Queensland, Australia. Julian dikenal karena peran utamanya dalam membuka dan menerbitkan dokumen rahasia pemerintah melalui situs webnya Wikileaks. Kalian bisa cek di situ cuy. Di sana banyak dokumen-dokumen yang sangat amazing. Organisasi ini telah mengungkapkan berbagai informasi sensitif yang meliputi serangkaian dokumen militer, diplomatik, dan politik, termasuk banyak yang bocor dari pemerintah Amerika Serikat. Salah satu pengungkapan paling terkenal yang dilakukan oleh Wikileaks adalah Collateral Murder pada tahun 2010. Video tersebut menunjukkan serangan helikopter Angkatan Darat Amerika Serikat di Baghdad pada tahun 2007 yang menewaskan beberapa warga sipil Irak, termasuk 2 jurnalis Reuters. Pengungkapan ini mendapat perhatian internasional dan memicu perdebatan tentang transparansi pemerintah dan kebebasan pers. Namun, Julian juga menjadi kontroversi nih cuy, dan terlibat dalam beberapa masalah hukum. Pada tahun 2010, ia dituduh melakukan kejahatan seksual di Swedia yang menyebabkan dirinya bersembunyi di Kedutaan Besar Ekuador di London, Inggris pada tahun 2012. Ia mengklaim bahwa tuduhan tersebut adalah upaya untuk mengekstradisi dirinya ke Amerika Serikat, di mana ia khawatir akan diadili atas pengungkapan dokumen rahasia. Setelah hampir 7 tahun bersembunyi di Kedutaan Besar Ekuador di Inggris, Julian ditangkap oleh polisi Inggris pada April 2019 setelah Ekuador mencabut perlindungan diplomatiknya cuy. Pemerintah Amerika Serikat mengajukan permohonan ekstradisi terhadap Julian atas tuduhan melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional dan pengungkapan dokumen rahasia. Julian telah menghadapi persidangan yang panjang dan kompleks sejak penangkapannya. Ada kontroversi dan perdebatan luas mengenai kasusnya, termasuk tentang kebebasan pers, privasi, dan transparansi pemerintah. Beberapa kelompok dan individu melihatnya sebagai pahlawan kebebasan informasi cuy. Sementara yang lain menganggapnya sebagai pengkhianat dan ancaman terhadap keamanan nasional. Perjuangan hukum Julian terus berlanjut dan keputusan akhir mengenai ekstradisinya masih harus dibuat. Kasus ini telah menarik perhatian dunia terhadap isu-isu penting seperti kebebasan pers dan batasan kekuasaan pemerintahan dalam era digital saat ini cuy. Setelah penangkapannya, Julian dipenjara di penjara Belmarsh di London. Selama waktu penahanannya, ia menghadapi berbagai tantangan hukum dalam usahanya untuk menghindari ekstradisi ke Amerika Serikat. Julian dan tim pengacaranya berpendapat bahwa ekstradisi tersebut akan mengancam kebebasan pers dan melanggar hak asasi manusia. Ya mungkin si Julian takut kalau diekstradisi ke Amerika Serikat dia akan habis cuy. Karena Julian telah mengungkapkan dokumen rahasia yang penting yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Pada Januari 2021, pengadilan Inggris menolak permohonan ekstradisi ke Amerika Serikat dengan alasan bahwa kondisi kesehatan si Julian ini sedang sakit parah dan nanti takutnya Julian bakalan stres kalau dipindahin ke Amerika dan nanti ujung-ujungnya takutnya si Julian ini bunuh diri cuy. Keputusan ini disebut baik oleh kelompok-kelompok yang mendukung Julian cuy. Namun pemerintah Amerika Serikat mengajukan banding atas keputusan tersebut. Tumben nih negara Inggris nggak kompak dengan Amerika ya. Pada tanggal 4 Januari 2021, pengadilan Inggris memutuskan bahwa Julian tidak boleh diekstradisi ke Amerika Serikat. Namun pengadilan juga menolak untuk melepaskan Julian dengan alasan resiko pelarian diri atau si Julian takutnya kabur gitu. Julian tetap ditahan di penjara Belmarsh.
Pada 11 Januari 2021, pengadilan Inggris menolak permintaan Amerika Serikat untuk mendapatkan izin banding terhadap keputusan penolakan ekstradisinya si Julian, cuy. Keputusan ini mempertahankan larangan ekstradisi dan memperkuat keputusan sebelumnya bahwa Julian menghadapi resiko bunuh diri yang tinggi bila nanti diekstradisi ke Amerika Serikat. Setelah keputusan pengadilan tersebut terus berlanjutnya perjuangan si Julian dengan tim hukumnya dan advokasinya untuk kebebasan Julian yang masih dipenjara di London, Belmarsh, Inggris. Banyak kelompok hak asasi manusia, jurnalis, dan aktivis menyuarakan dukungan mereka terhadap Julian dan meminta pembebasannya. Mereka menekankan pentingnya perlindungan kebebasan pers dalam mengungkap pelanggaran pemerintahan, cuy. Namun, Julian tetap berada dalam tahanan di Inggris saat ini dan belum ada kejelasan mengenai nasibnya hingga saat ini. Perjuangan hukum dan isu-isu seputar kebebasan pers dan transparansi pemerintah yang diangkat oleh kasus Julian tetap menjadi topik yang hangat dan diperdebatkan di tingkat internasional. Setelah keputusan penolakan ekstradisi, para pendukung Julian terus memperjuangkan kebebasannya. Mereka berargumen bahwa Julian seharusnya dibebaskan secara langsung dan bahwa penangkapannya dan penahanannya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, atau kasusnya ini diada-ada gitu, cuy, lah, dikriminalisasi begitu. Pada bulan Maret 2021, kelompok hak asasi manusia dan organisasi pers meluncurkan kampanye global untuk mendesak Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menghentikan penuntutan terhadap si Julian ini, cuy, biar kasusnya nggak berlanjut lah. Mereka berpendapat bahwa tindakan terhadap Julian akan menjadi buruk bagi kebebasan pers dan menghambat kemampuan jurnalis untuk mengungkap kebenaran. Sementara itu, Julian sendiri terus menghadapi tantangan kesehatan dan kondisi penahanan yang sulit. Jadi kesehatan mentalnya si Julian udah mulai tertekan, cuy. Pada bulan Oktober 2021, pengadilan Inggris memutuskan bahwa Julian dapat dikeluarkan dari penjara Belmarsh dan dipindahkan ke fasilitas kesehatan mental di bawah pengawasan pengadilan. Keputusan ini diambil mengingat keadaan kesehatannya yang semakin memburuk, cuy. Namun, pemerintah Amerika Serikat terus melanjutkan upaya hukumnya. Pada Januari 2023, Mahkamah Agung Inggris mendengarkan kasus banding dari pemerintah Amerika Serikat mengenai penolakan ekstradisi. Keputusan akhir masih ditunggu dan perjuangan hukum terus berlanjut. Kasus Julian tetap menjadi sorotan internasional dan memicu perdebatan tentang kebebasan pers. Banyak pihak yang melihatnya sebagai seorang jurnalis dan aktivis yang berani. Aduh, gimana nggak berani dong, cuy? Membocorkan dokumen rahasia jadi incaran Amerika. Sementara yang lain mengkritik metode dan konsekuensi dari pengungkapan dokumen rahasia oleh situs web Wikileaks. Sementara nasib Julian masih belum jelas. Perjuangan dan isu-isu yang muncul dari kasusnya terus menggugah kesadaran akan pentingnya kebebasan informasi, transparansi, dan perlindungan individu yang berani mengungkap pelanggaran dan korupsi, cuy. Kasus Julian telah menjadi titik sentral dalam perdebatan yang lebih luas tentang kekuasaan privasi dan etika di era digital yang terus berkembang ini. Oke, saya mau spill sedikit apa itu Wikileaks ya, cuy. Apa itu situs web Wikileaks? Wikileaks adalah sebuah organisasi nirlaba internasional yang didirikan pada tahun 2006 oleh Julian Assange yang sekarang dipenjara, cuy. Tujuan utama pendirian Wikileaks ini adalah mengungkap informasi rahasia dan dokumen pemerintah dari berbagai negara di seluruh dunia. Mereka berkomitmen untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam politik dan pemerintahan. Wikileaks mengoperasikan situs web yang memungkinkan sumber-sumber anonim yang tidak dikenal mengirimkan dokumen rahasia kepada mereka. Setelah Wikileaks ini menerima dokumen tersebut, lalu Wikileaks menganalisis dan memverifikasi keaslian informasi tersebut sebelum mempublikasikannya, cuy. Mereka telah merilis banyak dokumen penting yang mencakup berbagai topik
seperti konflik militer, diplomasi, intelijen, pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan lain-lain cuy. Salah satu pelepasan informasi paling terkenal oleh Wikileaks adalah serangkaian dokumen yang dikenal sebagai Cablegate, gitu bacanya ya. Cablegate pada tahun 2010. Cablegate melibatkan pengungkapan ribuan telegram diplomatik Amerika yang mengungkap kebijakan luar negeri mereka, percakapan rahasia dan penilaian tentang pemimpin dunia. Jadi intinya mah itu telegram rahasia lah cuy, yang nggak boleh bocor ke publik gitu. Pengungkapan ini mendapatkan perhatian yang luas dan tentunya kontroversi gitu cuy. Sejak didirikannya Wikileaks telah menjadi subjek kontroversi yang besar cuy situs web ini. Beberapa pihak memandang Wikileaks sebagai pembongkaran informasi penting yang mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Sementara yang lain mengkritik mereka karena mengancam keamanan nasional dan kepentingan diplomatik. Organisasi ini juga terlibat dalam perseteruan hukum dengan beberapa pemerintah, dan pendirinya Julian Assange ditahan dan terlibat dalam proses hukum yang kompleks cuy. Nah cuy, jadi Wikileaks itu adalah situs web atau berita yang mengungkap segala kebusukan suatu negara, terutama negara Amerika Serikat sih ya cuy, karena ya gimana lagi sih, kan negara Amerika Serikat negara adidaya, penuh kontroversi, elit global ada di sana, ya diungkap oleh si Wikileaks. Dan oleh sebab itu Julian sang pendiri Wikileaks sekarang dipenjara dengan berbagai tuduhan yang kata Julian ini nggak melakukan loh kejahatan-kejahatan tersebut, ini semua bohong, ini semua perbuatan Amerika, supaya Julian ini bisa mati membusuk di penjara gitu kan cuy. Nah gimana tuh menurut kalian? Apakah itu kriminalisasi atau bukan? Oke, segitu aja kisahnya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye and bye-bye.